Kalau bicara numpuk sebenarnya memang sudah terjadi sejak lama ya soal sampah itu numpuk. Sebenarnya kalau memang dari individu kita mau memilah sampah itu sebenarnya meminimalisir untuk penumpukan. Dari rumah ke rumah dulu deh, karena itu ujung tombaknya. Dari rumah ke rumah kita pilah non organik dan organiknya kita pilah. Dari situ aja kita bisa mengurangi banget lah untuk sampah itu ada di TPA itu sebenarnya bisa meminimalisir banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama salah satu pemuda yang peduli dengan lingkungan. Namanya Bang Fuan. Apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Saya basicnya dari Yayasan Putra Parung ya. Kebetulan memang ada divisi lingkungan, saya terlibat di dalam situ. Awalnya sering buat giat sampah liar ya. Awalnya kita sering bikin giat berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, aparat-aparat setempat untuk mengurus sampah-sampah liar, khususnya yang sering kita giat itu urus daerah-daerah Parung, Kabupaten Bogor. Terus mencakup BSD, Depok. Kalau bicara numpuk sebenarnya memang sudah terjadi sejak lama ya soal sampah itu numpuk. Sebenarnya kalau memang dari individu kita mau memilah sampah itu sebenarnya meminimalisir untuk penumpukan. Untuk berhilir di TPA itu sebenarnya bisa meminimalisir lah. Kalau di ujungnya ini bisa kita minimalisir. Iya betul. Salah satunya dengan cara kita memilah sampah organik non organik itu kita pilah dari rumah ke rumah dulu deh gitu. Karena itu ujung tombaknya. Dari rumah ke rumah kita pilah non organik dan organiknya kita pilah. Dari situ aja kita bisa mengurangi banget lah untuk sampah itu ada di TPA itu sebenarnya bisa meminimalisir banget. Jadi dari rumah itu masyarakat harusnya udah bisa memilah mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Betul. Itu ya. Betul. Kalau sampah organik nih, sampah organik itu seperti apa sih sebetulnya? Ya contoh kecilnya sisa makanan kita yang ada di dapur ya. Sehari-hari kita kan masak gitu kan, sisa makan atau makan kita nggak habis nih, ya sisa nasi, sisa sayur itu sebenarnya itu bisa dibilang organik gitu. Kalau tinggal di perkampungan kan masih banyak pepohonan tuh, itu juga masuknya daun-daun itu masih jenis-jenis organik gitu. Karena sebenarnya itu nggak perlu masuk TPA, sebenarnya banyak bisa dikelola. Banyak contohnya lah. Salah satunya bisa buat pupuk organik itu, buat rumah ke rumah itu efektif banget. Karena masing-masing rumah pasti punya lah. Salah satu tumbuhan-tumbuhan di rumah itu kan butuh pupuk. Sebenarnya organik itu ya nggak perlu bermuara ke TPA tuh bisa banget. Bisa banget. Itu bisa jadi solusi biar di TPA itu nggak numpuk. Betul. Jadi bisa kita kelola buat pupuk tadi misalnya. Nah berarti di situ kita bisa bikin usaha baru tuh dari betul banget. Organik. Kalau sampah organik itu banyak inovatifnya untuk tidak bermuara ke TPA itu banyak banget. Kalau non organik kan sebenarnya ya itu apa contoh anorganik apa nih misalnya? salah satunya kan kayak kotak-kotak kita makan tuh GoFood gitu kan, itu kan dari styrofoam contohnya gitu kan, terus botol-botol kemasan minuman gitu kan, sedotan gitu kan, banyak lah, plastik kreseknya gitu. Itu kan sebenarnya punya nilai jual gitu, yang nggak perlu kita buang lagi ke TPA gitu. Maksudnya itu tuh kita pilah, nanti itu ada harga jual yang pasti, nggak perlu kita buang gitu. Jadi sebenarnya bisa banget dari individu rumah ke rumah itu bisa clear. Bisa nggak perlulah kita numpuk ada di TPA gitu ya. Iya, memang SDM kita masih kurang aware ya sama soal memilah. Sebenarnya saya bilang di awal tadi, ujung tombaknya itu sebenarnya rumah ke rumah itu harus milah. Itu sebenarnya kalau udah terpilah, itu mengurangi banget sebenarnya. Memang sekali lagi saya bilang memang individu kita tuh masih kurang untuk memilah sampah organik dan non organik. Apalagi kan program-program pemerintah sebenarnya sudah memadai lah programnya sebenarnya. Cukup lah ya. Sudah cukup sebenarnya. Balik lagi ke individunya masing-masing, mau nggak sebenarnya direpotkan sedikit waktunya untuk memilah organik dan non organik itu. Sebenarnya kayak bank sampah itu kan sebenarnya masing-masing kelurahan itu sebenarnya sudah berjalan.
Tapi tetap aja Iya. sampah ini masih. Iya, masih. Aduh. Sering ditemukan misalnya sampah itu walaupun ada program itu tidak terpilah tuh. Masih belum aware banget sebenarnya, masih banyak lah masyarakat kita yang belum memilah gitu. Bang Puan ini kan ada ide sampah organik itu sebetulnya bisa buat usaha baru. Nah itu apa tuh? Maksudnya gimana tuh? Ya. Usaha baru dalam bentuk apa? Ternak atau gimana tuh? Kalau kita bicara organik ya. Ya, sampah Kalau organik. sampah organik itu kan contoh kecil yang paling mudah aja. Kita bukan terlalu mudah juga sih. Kita pilah organik. Satu, kita bisa bikin pupuk organik. Kedua, jadi bahan maggot. Ketiga, bisa bermuara di bikin pelet gitu kan, buat pakan ternak. Dari sampah organik itu kita bisa menghasilkan ternak gitu kan. Yang kita hilirnya tuh dari sampah, bisa dijual bahan-bahan protein lah gitu. Dari telur, bisa menghasilkan telur omega 3 loh dari sampah tuh. Jadi banyak lah, bukan banyak, maksudnya dari organik ini inovatifnya banyak, inovasinya banyak. Dari pupuk, terus bisa Ikan bisa ikan bisa banget. Ikan bisa banget. Masalahnya kan sebenarnya problem peternak ikan khususnya ya, dia tuh terlalu berat untuk memberi pakan ternak ya. Oh, biaya pakan berarti. Biaya pakan itu dari si maggot itu memang lumayan lah harganya gitu. Sedangkan dia untuk memberi pakan dengan maggot itu lumayan agak mahal gitu. Memang proteinnya lebih tinggi dibanding pelet-pelet yang pada pasarnya gitu. Jadi memang di situ itu kita bisa membuat pakan maggotnya bisa pakan ternak gitu kan, bisa menghasilkan ayam telur, ayam daging gitu kan. Terus pupuk-pupuk organik yang bisa menghasilkan buah gitu kan. Jadi bisa dari sampah itu, kesimpulannya dari sampah bisa kita jual protein dan buah gitu. Bermuaranya lebih ke situ sih. Keren banget sebetulnya ya. Ya. Cuma butuh waktu sedikit buat memilah. Dari organik itu bisa kita gunakan untuk pupuk, bisa pakan hewan, dan bisa pakan ikan. Betul. Keren banget sebenarnya. Kalau tadi kan kita ngomongin sampah organik. Nah, kalau sampah anorganik itu kan tadi kata Bang Puan tuh bisa dipilah-pilah lagi tuh. Nggak perlu nyampe ke TPA ya. Iya, betul. Nyampe ke TPA tapi dari rumah udah dipilah-pilah lagi. Betul. Dan itu menghasilkan cuan gitu kan. Jelas tuh. Dia tuh ada harga jualnya, kardus gitu kan, box-box makanan, kemasan botol atau minuman-minuman kekinian itu semua kan menghasilkan uang itu sebetulnya tanpa kita buang. Karena tinggal dikumpulin atau bisa jadi cenderamata, senian dari bahan-bahan itu kan sebenarnya. Itu kan kita kumpulin, nanti kita bermuara di tukang, dikiloin lah gitu, istilahnya gitu. Banyak lah itu sebenarnya kalau non organik itu banyak yang sudah berjalan lah secara untuk menghasilkan cuan dari situ tuh, menghasilkan materi dari non organik itu lebih sudah berjalan dibanding non organik ya. Sedangkan sampah kita tuh sebenarnya problem di Indonesia ini khususnya organiknya yang sebenarnya sayang untuk terus kebuang di TPA, terus menumpuk gitu kan. Oh, berarti mungkin yang jadi masalah bukan masalah ya, salah satu masalah di TPA itu yang paling banyak itu sampah organik berarti. Betul. Makanya sebenarnya yang basah sama sama-sama organik lah ya, basah sisa makanan gitu kan. Ya memang problem di Indonesia itu sebenarnya sampah organik yang memang sering kebuang gitu dari rumah tangga, tempat-tempat makanan gitu, restoran segala macam dan lain-lain gitu. Kalau non organik itu sebenarnya kayak istilahnya gini, kalian buang botol ke jalan, itu tuh uang yang kalian buang gitu. Nah, banyak orang yang tidak berpikir organik itu justru lebih menjanjikan sebenarnya untuk mencari uang lewat sampah istilahnya gitu. Sebenarnya organik itu yang nilai jualnya sebenarnya lebih menjanjikan lah dibanding non organiknya. Bang Puan nih nggak malu nih. Dia main di sampah tapi nggak malu. Iya. Jadi teman-teman nih kalau bisa ya kita buang rasa malu untuk kebersihan lingkungan kita. Di sisi lain itu ada cuannya juga, bro. Iya kan? Ada cuannya juga kan? Iya, memang. Nah, kalau misalkan ya di TPA kita bicara hilir nih sekarang, bicara di atasnya di pembuangan akhir, itu kan udah terpaksa numpuk misalnya. Betul. Apakah ada nggak
misalkan dari sampah itu dibakar kemudian akan jadi apa lagi gitu. Kan yang saya tahu ada jadi konblok misalnya. Oke. Ini kita udah terlanjur, udah banyak di TPA nih sebenarnya sampahnya kan. Betul. Ya memang sebenarnya kan kalau bicara TPA itu sebenarnya memang programnya itu udah harus berjalan. TPA itu sebenarnya jangan cuma memindahkan sampah rumah ke TPA gitu. Sampah kita tuh cuma pindah, tidak menyelesaikan. Pindah doang ya. Cuma pindah tempat. Contoh kecilnya maksudnya ada salah satu TPA yang terdampak itu, salah satunya ada di daerah Depok, namanya TPA Cipayung. Dia overload. Dia cuma memindahkan, ketika overload itu sampah itu diangkut, dipindahkan ke salah satu TPA lagi, yang mana TPA itu sebenarnya ada isinya, bukan lahan kosong. Jadi sebenarnya sampah kita itu cuma berpindah aja gitu. Nggak ada pengolahan ya? Nggak ada. Di TPA itu nggak ada pengolahan, makanya kita harus berterima kasih sama pemulung-pemulung. Di TPA itu pemulung semua memilah. Karena program yang sudah berjalan di Indonesia itu angkut buang. Tapi pernah lihat nggak, ada nggak di TPA itu ada misalkan ada mesin apa gitu, pernah lihat nggak? Kalau mesinnya, Pernah tahu atau pernah dengar gimana? kalau pernah tahu dan dengar itu sebenarnya salah satunya di, kalau nggak salah ya, di TPA Bantar Gebang itu sebenarnya udah banyak alat di sana ya. Cuma kan tidak menolongnya karena dengan volume sampah kita yang per hari itu ton-tonan bahkan ratusan ton itu, dengan alat yang mungkin kurang, nggak mencukupi lah. Iya, nggak make sense lah, maksudnya dengan jumlah sampah yang berton dengan alat yang seadanya tanpa kita memilah dari rumah gitu kan. Ya memang harus dari hulunya yang memang harus dibenahi lah gitu. Hulunya yang harus kita benahi. Dari masyarakat, dari keluarga dulu. Betul. Dari individunya dulu. Dipisah-pisah, baru nanti nggak overload di TPA gitu kan. Gitu. Tapi saya pernah dengar nih Bang Puan ya, katanya ya sampah itu bisa jadi pembangkit listrik tuh. Betul banget itu. Biogas ya. Ya, biogas. Terus ada katanya yang bikin konblok juga. Iya, dari sisa pembakaran ini, residu tuh biasanya. Sampah plastik gitu kan. Bahkan sekarang ada lagi inovasi dari sisa-sisa konveksi tuh, konveksi bahan-bahan baju bekas, sisa-sisa potongan bahan. Itu dilebur lagi bukan dilebur ya, maksudnya dicacah ya. Dicacah lebih, ukuran lebih kecil lagi, terus di fresh sama dia, bentuknya kurang lebih kayak ukuran komblok atau bata gitu. Itu bahannya bahan tekstil gitu kan. Banyak lah sebenarnya. Tapi itu dijadiin bata? Iya. Oh, buat bata juga? Iya, kayak fungsinya sama kayak komblok gitu kan. Itu tuh tekstil tuh, bukan plastik. Tapi itu ada alat khusus ya? Ada alat khusus dari pencacah sampai ke pressnya gitu kan, cetakannya lah gitu. Ya sebenarnya kalau bicara sampah ya, kalau memang semua mau bergerak kompak, bisa banget. Nggak ada TPA di Indonesia asal kompak ya sebenarnya. Kemauan sih, lebih kemauan dulu ya. Karena memilah aja dulu. Karena ketika memilah itu efektif lah. Bisa dibilang efektif banget lah sebenarnya kalau kita udah memilah di rumah gitu lah. Sampah organik dan non organik gitu. Karena yang terjadi di TPA itu semua sampah apapun ada gitu. Jika kita mengangkut sampah gitu dari rumah ke rumah itu kan sebenarnya udah jelas tuh secara peraturan daerahnya ada tuh. Kayak batang pohon, daun gitu kan sebenarnya dia tuh nggak boleh masuk tuh, sebenarnya ada peraturannya gitu kan. Itu ada peraturannya? Iya, sebetulnya ada. Kita tuh nggak boleh tuh masuk TPA tuh. Ya sisa-sisa daun kering gitu atau batang pohon yang udah jatuh gitu kan. Makanya sebenarnya itu yang saya bilang tadi, itu kan sebenarnya organik, itu tuh bisa jadi pupuk lagi gitu. Kalian nggak perlu khawatir kan untuk membuang itu ke tempat sampah yang harus dibawa gitu. Memang keterbatasan lahan untuk perumahan teratur itu kan disebutnya perumahan komplek lah ya, perumahan teratur. Kalau perkampungan itu disebutnya perumahan non teratur. Karena lahan dia biasanya terkendala. Dia punya pohon di rumah, ya kan. Tiba-tiba pohonnya udah kering, dia nimpah rumahnya gitu kan. Akhirnya dipotong, daunnya banyak, terus akan ditempatin sampah. Akhirnya mau nggak mau, gimana solusinya? Dia harus tetap dibawa tuh gitu kan. Karena jadi sampah di rumah dia. Karena kan, jadi sampah di rumah dia. Padahal itu bukan sampah yang rusak lah, maksudnya Iya, bisa diolah kembali. Bisa diolah kembali gitu. Sebenarnya kan cuma disimpan, nanti dia berfermentasi sendiri ya. Baru tuh bisa jadi pupuk lagi sebenarnya. Tapi balik lagi ke terbatasan lahan. Kalau TPS, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan akhir. Kalau TPS kan tempat pembuangan sampah sementara ya sifatnya.
karena transit doang itu tuh sebenarnya TPS tuh. Oke. Tetap bermuaranya di TPA gitu. Sebenarnya memang tidak efektif ya. Kalau saya tidak salah ya berpikir, TPS itu sebenarnya memang tidak efektif ketika memang membuat sebanyak-banyaknya TPS gitu kan. Itu cuma transit, Bang. Tapi Yang akan timbul masalah baru. Iya, yang harusnya kan sebenarnya dibikin jangan TPS gitu kan, dibikin tempat pengelolaan sampah gitu kan. Jadi berarti TPS nggak ada masalah diperbanyak, tapi cuma diganti fungsinya aja diganti gitu. Oke. Ya, jadi bukan cuma ditumpuk aja, harus dikelola di situ. Iya betul. Jadi kan sebenarnya keterbatasan lahan juga kan, ketika memang anak muda dari skala Karang Taruna gitu kan, skala RW gitu. Memang kadang keterbatasannya di lahan untuk mengolah sampah itu. Karena kita butuh lahan gitu untuk mengelola organik dan non-organik ya gitu. Kalau TPS yang banyak lah, sebenarnya banyak TPS kita tuh yang mati suri. Karena memang dibilang efektif juga ya nggak terlalu efektif ya. Kalau mau langsung dari rumah ke rumah langsung berangkat TPA, ngapain harus ada TPS? Jemput bola aja dari rumah ke rumah itu. Untuk apa ada TPS kan sebenarnya gitu, cuma transit sebentar atau berapa hari di situ menimbulkan bau juga gitu. Insya Allah kalau memang TPS dialih fungsikan untuk menjadi pengelolaan sampah, meminimalisir bau lah kalau diolah aja, apalagi dipilah gitu. Sebenarnya kan yang terjadinya bau itu sampah. Emang sampah organik ya. Iya. Bau, ya. Sampah organik bau tuh karena memang dia mengendap. Ya. Kalau diolah langsung dipilah atau langsung dikasih pakan maggot gitu atau kita buat pupuk gitu, itu meminimalisir banget. Itu dia bau itu karena bisa 2 hari 3 hari dia mengendap gitu kan, karena kan itu organik, jadi dia membusuk di situ gitu. Sebenarnya kalau TPS jadi beralih fungsi untuk kita kelola sampah di situ, itu lumayan membantu. Kalau memang belum bisa mengurangi sampah, minimal kalian tidak buang sampah sembarangan dulu deh gitu. Peduli aja dulu, jangan buang sampah sembarangan. Kita ya udah banyak lah program-program kayak mengurangi botol plastik dan lain-lain gitu kan. Buat berapa lama sebenarnya kayak gitu. Kalau statement terakhir, peduli aja dulu sama lingkungan sekitar. Peduli dulu sama lingkungan Sekitar. Oke, terima kasih Bang Puan dari Putra Parung ya. Ya siap. Dari Putra Parung, penggiat sampah. Semoga obrolan ini nambah wawasan kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.